Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kah? Sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat ya. Jadi sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Bapak minta Kevin untuk memimpin doa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Kevin. Nah, sebelum memulai pelajaran siang hari ini, Bapak minta kalian untuk mengisi absensi di classroom yang sudah Bapak bagikan. Baik Pak. Sudah Pak. Gimana? Sudah Pak. Sudah semua? Sudah. Baik, Bapak langsung share materi aja ya. Bagaimana, ada kelihatan? Sudah Pak. Nah, di sini yang pertama kita mempelajari tentang jantung. Nah, yang pertama itu ada pengertian jantung. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah ke pembuluh darah dengan berirama yang berulang. Nah, istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung dari kata Yunani, kardia untuk jantung. Nah, jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan penting dalam sistem peredaran darah. Baik, yang selanjutnya bergerak nggak slide-nya itu? Sudah Pak. Oh, Bergerak Pak. bentar. Bergerak Pak. Ini agak lelet sinyalnya, jadi bentar. Di situ bergerak ya slide-nya. Bergerak Pak. Gerak Pak. Sebentar ya, ini slide-nya Bapak nih kelewatan nih tadi. Gara-gara sinyalnya agak sedikit lelet. Nah, ini tadi sudah ya fungsi jantung. Nah, ini Bapak ada sedikit kuis nih. Coba kalian bergabung dulu. Buka di Mentimeter, login. Sudah login? Belum Pak. Nah, ini Berapa kode kodenya Pak? 3055 3055 4710. 4610. 47 Kevin. Oh, 47. Maaf Pak, salah Pak. Ya, Sudah Pak. sudah bergabung? Bahri sudah? Sudah Pak. Mantap nih Pak. Kenapa bisa kayak gini? Kelihatan nggak itu? Kelihatan Pak. Ini langsung diisi ke Pak? Iya, langsung diisi. Baik Pak. Gimana ya posisinya? Bisa ya di situ ya? Nah, ini sudah ada satu yang menjawab masuk. Sudah Pak. Sudah menjawab Pak.
Pak. Sudah ya? Bentar ya, Bapak cek dulu. Itu udah terkirim ya di kalian jawabannya? Pak, sudah disubmit tadi, Pak. Udah, Pak. Di sini belum, Gimana, Pak, posisi jantung, Pak? di sebelah kiri. Tapi di sini belum ini, belum keluar sebelah jawabannya. kiri. Ya mungkin karena Kira tadi jaringan. sebelah kanan, Pak. Di sebelah kiri ya, Kevin. Nah ini nggak bisa, ini mungkin karena jaringannya ini kayaknya. Mungkin lelet, Pak. Nah, ini keluar nih. Nah, Ini siapa di sini tadi yang menjawab sebelah kanan? Ayo. saya, Pak, sebelah kanan, Pak. Iya. Biasanya sakit di sebelah kanan, Pak. Enggak, kalau jantung di sebelah kiri. Saya benar. Salah. Nah, di sini kita masuk di ginjal. Fungsi ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang. Nah, ginjal pada manusia terdiri atas dua buah panjang ginjal antara 10 sampai 5 cm. Nah, beratnya itu kurang lebih 200 gram. Terletak di dalam rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Nah, kedudukan ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Tepat di atas ginjal kanan terdapat hati yang banyak menempati ruang. Nah, ginjal itu berfungsi sebagai berikut, yaitu menyaring atau membersihkan darah, mengatur volume darah, mendaur ulang air mineral, glukosa, dan gizi, dan mengatur keseimbangan kandungan kimia pada darah. Nah, ini ada kuis lagi nih, coba kalian isi. Manusia memiliki berapa ginjal? Ada nggak kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, coba diisi. Sudah saya isi, Pak. Ya, baru satu itu. Nah, Pak. Iya. Jawabannya satu ginjal semua ya. Ya, Pak. Ya, benar. Nah, selanjutnya fungsi homeostasis ginjal. Di sini Bapak minta Kevin untuk coba membacakan, Kevin. Apa itu fungsinya? Fungsi ginjal homeostasis. Ginjal ini mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostas maaf, Pak. Maaf, Pak. Homeostasis. Ini sulit, Pak. Yang melibatkan Tunggu, aldosteron. Pak. Saya akan ulang, Pak. Oh iya ya, baik. Ini baik. bisa, Pak. Bisa, Pak. Homeostasis
homeostasis Ya, yang melibatkan aldosteron untuk meningkatkan ya penerapan ion aldosteron Pak, natrium pada untuk tubulus meningkatkan konvulasi. penyerapan ion natrium pada tulubus konvulasis, Baik, Kevin cukup. kenaikan Nah, apa Pak? cukup Kevin ya. Nanti Cukup. sering-sering belajar Belum membaca habis ya. ini Bu, Pak. Gak apa-apa, nanti Bapak yang lanjutkan. Nanti Ya sering-sering Pak. belajar membaca ya. Nah, jadi kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan atau kekurangan air itu akan segera deteksi oleh hipotalamus. Nah, yang akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari dengan umpan balik yang negatif. Nah, bagaimana? Apakah paham tentang fungsi homeostasis ginjal? Pak, Apakah bisa tadi dipahami Pak. tentang Apa Pak? fungsi? Apakah bisa dipahami tentang fungsi homeostasis ginjal? Paham Pak sedikit Pak. Ya. Ginjal mempertahankan plasma darah pada kisaran 7,4 Pak. Iya, baik. Baik, kita Bapak slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada pengertian hati. Nah, hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh. Berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Nah, hati manusia dewasa normal itu memiliki massa sekitar 1,4 kg atau sekitar 2,5% dari massa tubuh. Nah, letaknya itu berada di bagian rongga teratas rongga abdominal sebelah kanan, di bawah diafragma dan menempati hampir seluruh bagian dari hipokondrium. Nah, itu tentang pengertian hati. Nah, yang selanjutnya fungsi hati itu yang pertama ada menawarkan dan menetralkan racun atau detoksifikasi. Yang kedua, membuat protein plasma. Yang ketiga, bisa membantu membuang zat bilirubin. Bilirubin itu adalah zat yang tidak baik untuk tubuh sehingga harus dibuang melalui sistem ekskresi. Yang keempat, menyimpan glikogen. Nah, yang kelima, mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus dan yang disimpan di suatu tempat di dalam tubuh. Zat makanan diubah sesuai kegunaannya. Yang keenam, mengatur sirkulasi hormon. Yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh dengan menaikkan suhu darah yang mengalir melalui hati. Nah, yang kedelapan, memakan antigen dan mikroorganisme. Yang kesembilan, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, dan protein. Nah, itu tadi macam-macam dari fungsi hati. Nah, adapun cara kerja hati, hati terletak di bagian kanan atas daerah abdomen persis di samping lambung dan di bagian bawah paru-paru. Hati adalah kelenjar terbesar tubuh. Nah, dengan berat 1.500 gram dan dibungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsul glison. Nah, saluran empedu atau bile-ducts adalah pembuluh-pembuluh yang menghubungkan dengan usus. Pada saluran ini menempel kandung empedu sebagai tempat penyimpanan sementara getah pencernaan yang dibuat oleh hati. Nah, untuk materi ini Bapak akhiri sampai di sini ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan eh, video tentang organ tubuh ini. Bapak share videonya dulu ya.
Masih kedengaran suara Bapak? Masih, Pak. Di loading, Pak. Apakah udah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan. Ini Pelele. maaf ya muka Bapak ini agak bercahaya-cahaya kayak gini. Soalnya tempatnya ini lagi nggak pas ini. Iya, Pak. Udah kelihatan semua? Sudah, Pak. Ya, langsung saja Bapak play ya. Kok ini langsung sampai terima kasih ini gimana? Bentar ya. Bapak login dulu. Bentar ya. Ini masih kelihatan nggak videonya? Tidak, Pak. Ya, Pak. Itu error, Pak, videonya, Pak. Ya, Ya, ini Pak. videonya error ini. Kirim link aja, Pak. Nanti Oh, saya buka di HP saya, Pak. oh ya, itu linknya udah Bapak bagikan di Classroom. Coba Bapak Ya, Pak, buka nanti. dari sini ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Itu video tentang apa, Pak? Itu tentang materi organ tubuh yang kita pelajari tadi. Hmm, dalam bentuk video ya, Pak? Ya, dalam bentuk video. Bapak coba lagi ya sebentar. Nah, Tidak ada suaranya, Pak. ada suaranya nggak? Kecil suaranya, Pak. Nah, baik, ini tadi sedikit cara menjelaskan materi melalui aplikasi Xplay. Nah, nanti kalian bisa mencoba aplikasi ini di rumah dengan membuat materi seperti yang Bapak ajarkan ini. Bagaimana, paham?
Paham, Pak. Ya, nanti dicoba di rumah ya bikin kayak gini. Iya, Pak. Nanti Baik, Pak. linknya dikumpulkan di classroom Bapak. Nah, selanjutnya ini Bapak ada kuis buat kalian. Kita bermain kuis di sini. Ini Bapak mau ngasih LKPD dulu buat kalian. Ini ada di classroom ya. Sudah Oke. masuk di classroom semua Ini kan? Pak, Nah, dia LKPD-nya seperti ini ya, Bapak tampilkan. Apa itu, Pak? LKPD itu, Pak? Nah, ini dia. Coba Bapak putar dulu videonya. Kelihatan nggak? kelihatan, Pak. Itu di-download nggak, Pak? LKPD-nya, Pak. Ya, itu dibuka di classroom. Berarti bentuk video ya, Pak, LKPD-nya, Pak? Ya, bisa Bukan file. video. Nanti ada bentuk filenya Bapak kirim. Baik, Pak. Nah, selanjutnya ini Bapak ada permainan buat kalian. Kita masuk ke kuis ya. Ore, permainan. Coba Mainan apa, Pak? coba kalian masuk ke kuis, login. Login di ini, di mana classroom itu sudah Bapak bagikan. Kodenya berapa, Pak? Sebentar ya, ini masih pending. Sinyalnya rada-rada susah ini. Masih mutar dia. Nah, ini kodenya 5129079. Sudah ada yang bergabung? Nah, di sini Fahri Ma'ruf. Kevin, ayo cepat Kevin. Tunggu, Pak. Lelet, Pak. Hujan, Pak. Sudah Kevin? Tunggu, Pak. Ini lagi load. Ya, cepat Kevinnya. Ini waktu kita nggak banyak ini. Bagaimana Kevin? Bisakah Kevin? Loading. Loading. Nah, ya. Sekarang Bapak mulai ya. Sudah bisa kah? Ini jawab, Pak. Bisa nggak di kalian? Bisa, Pak. Lagi main, Pak. Kok ini belum ada yang nggak jawab juga? Bagaimana?
Ayo, ini kok nggak ada jawaban yang masuk nih. Sudah terjawab semua, Pak. Sudah kah? Ada yang tahu? Bapak ini Bapak ikut ngejawab juga ini. Nah, ini nanti ini aja ya. Bapak kirim ulang kuisnya di Classroom. Ya, Pak. Sepertinya ada kesalahan di kuisnya itu. Makanya nanti Bapak kirim ulang, nanti kalian kerjakan. Bapak batasi waktunya sampai jam 8 malam. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, apakah kalian paham tentang pelajaran kita, pelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi? Alhamdulillah sudah paham, Pak. Alhamdulillah kalau sudah Paham, paham. Pak, sedikit, Pak. Ya, nanti bisa dicoba itu seperti aplikasi Xplay atau Mentimeter itu di rumah. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi kalian coba-coba suatu saat akan Bapak tugaskan membuat materi seperti itu. Nah, baik Bapak cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, Bapak minta Pak Hari Ma'ruf untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Pak Hari. Bapak akhiri, selamat siang semuanya, tetap jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.